Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat semuanya, dan apa yang telah kita kerjakan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertemuan yang kesekian ya, kita sudah banyak mempelajari tentang tafsir ayat-ayat tentang haji, dan ini semoga bermanfaat bagi kita selaku calon-calon pembimbing ibadah haji ataupun umroh di masa yang akan datang, insya Allah ya. Semoga sukses semuanya. Pembahasan kita sekarang adalah tafsir surat Al-Hajj ayat 27 sampai dengan 29 gitu ya. Yang pertama adalah ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Istilahnya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap yang jauh. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kemudian bagi kita sebagai calon-calon alim, sebagai calon-calon intelektual juga bisa mengamalkan ini untuk kemudian disampaikan kepada para calon-calon jemaah ya, atau masyarakat lah secara umum, bagaimana kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Stressing dari ayat ini bahwa ini adalah perintah ya, perintah untuk menyeru tentang pentingnya kita melakukan ibadah haji ataupun umroh sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada target yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perintahnya hanya serulah kepada manusia agar kemudian mereka melakukan ibadah haji. Maka kemudian Allah mengatakan mereka akan datang, sebagian mereka akan berjalan dengan berjalan kaki, sebagian mereka juga akan berjalan berangkat menggunakan unta yang kurus. Apa sih unta yang kurus? Unta yang kurus maksudnya di sini adalah saking jauhnya perjalanan yang dilalui oleh para jemaah gitu ya, para jemaah haji, para manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, tampak kemudian pada simbol unta yang dikendari kurus saking jauhnya. Subhanallah gitu kan. Kemudian para mahasiswa yang saya muliakan, saya bisa sharing di sini, berjalan kaki ini menjadi hal yang strategis ya bagi kita untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang tawadhu, merendahkan diri. Beda ya mungkin orang yang menggunakan kendaraan, dia berjalan tanpa mungkin tidak terasa mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak terasa bagaimana sulitnya orang berjalan kaki, apalagi menaiki mobil gitu kan. Tapi kalau kita kemudian berjalan kaki, maka ibadah rentetan ibadah di Mina ataupun dimanapun saja itu kayak tanggal 10, 11, 12, 13 itu kan mayoritas memang perjalanannya ya kaki, tidak ada kendaraan. Ini menjadi penguat ya bagi mereka agar kemudian kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala terasa kepada diri. Jadi sangat bermanfaat. Ayat yang kedua adalah 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maksudnya? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa'atimul ba'isal faqir. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat? Ya, berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala beberapa hari itu. Jadi stressing ini ada manfaat yang bisa dirasakan oleh kita semuanya. Jadi tidak hanya melakukan ibadah begitu saja. Manfaatnya ada dua. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah manfaat akhirat. Dunianya kita bisa melihat sekian banyak orang-orang yang melakukan urusan-urusan dalam layanan ibadah haji, travel dan lain sebagainya. Subhanallah, kekayaan mereka, harta mereka itu berlimpah gitu. Ini adalah manfaat karena apa? Mereka bisa melayani ya seperti antum mungkin ya, ini calon-calon daripada calon-calon orang-orang yang akan banyak uangnya juga gitu kan. Karena dari travel nanti bisa mendapatkan banyak profit, banyak faedah dunia, tapi juga mendapatkan faedah yang akhirat. Apa itu?
bisa melakukan ibadah haji bahkan setiap tahun sekali, bisa melakukan ibadah umroh bahkan 3 bulan sekali dan lain-lain sebagainya. Subhanallah, ini pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian nilai perhitungannya adalah keseringannya, tapi adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus dilakukan itu akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya manfaat dunia itu macam-macam ya. Kalau tadi ya berdagang, layanan jasa. Kalau kita di manajemen haji dan umrah ini mayoritas adalah layanan jasa. Kemudian surat Al-Hajj ayat 29, "Tsummal yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Maka kemudian kita diperintahkan untuk kemudian membersihkan diri. Membersihkan diri di sini banyak orang kemudian ya memotong kukunya, artinya ya dan memotong rambutnya, bersih luar dan dalamnya gitu kan. Pada saat itu inilah kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, selain juga adalah agar kemudian kita memenuhi nazar-nazar yang kita perjanjikan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini merupakan dalil bagaimana kita kemudian melakukan tawaf. Jadi tawaf tidak hanya berangkat dari dalil hadis, tapi juga adalah dari Al-Quran. Wa qalu inna tabi'ul huda maka natakhattaf min ardina aw lam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samarat kulli syai'in rizqa min ladunna walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ini yang kemudian juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan gitu kan, bahwa orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu ragu kemudian ketika kemudian diajak untuk kemudian melakukan perdamaian. Mereka itu kemudian berkata, saya takut kemudian kalau saya mengikuti langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kemudian mengusir kita, Rasulullah kemudian membunuh kita ditawan, harta kita diambil dan lain-lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian lewat ayat ini menguatkan apa kata Allah? Tidak, karena tanah haram itu adalah tanah yang aman, tidak ada pembunuhan, tidak ada kezaliman di dalamnya, didatangkan ke dalamnya juga berbagai macam buah-buahan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ilaihi samarat kulli syai'in. Kita menyaksikan para mahasiswa sekian banyak buah-buahan yang ada di kota Makkah Madinah. Padahal itu adalah tanah gersang. Subhanallah. Buah apa yang kemudian tidak ada di Makkah dan kota Madinah? Begitu sangat terhormatnya para jemaah haji, para jemaah umroh yang datang ke kota Makkah itu melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya adalah al-qasd, haji al-qasd, bahwasanya tujuan mereka hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan kita itu yang perlu kita kuatkan. Kemudian para mahasiswa, yang terakhir adalah surat Al-Fat pada pertemuan yang ke-7 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulanna al-masjidal haram insyaallah aminina muhallikina ru'usakum muqassirin la takhawfun ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Kamu di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah menghendaki dalam keadaan itu aman, maka semuanya akan aman. Dengan sebagian dari mereka kata Allah menggundul rambutnya, menggundul kepalanya ya, maksud saya menggundul kepalanya dan membedakannya. Sedangkan kemudian sebagian dari kita manusia tidak mengetahuinya. Stressing daripada ayat ini, kita perlu mengetahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi.
bermimpi kemudian diolok-olok oleh kaum musyrik. Mimpinya apa? Beliau bersama para sahabat masuk ke dalam tanah haram, Masjidil Haram. Sebagian dari mereka itu menggundul kepalanya, tapi sebagian juga adalah memendekkan. Ayat ini menjadi dalil daripada tahallul, bahwasanya akhir daripada ibadah haji, rentetan-rentetan ihram itu adalah tahallul, memotong atau menggundul. Yang sangat afdal adalah menggundul, muhallikin ya. Ayat yang disampaikan di sini muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Perhatikan ini muhallikin. Ini perintah pertama, bukan muqassirin. Muhallikin disuruh gundul karena Rasulullah SAW menguatkan kembali ayat muhallikin di sini agar dilakukan oleh kaum muslimin ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Baru kemudian perintah yang kedua adalah muqassirin. Maka kemudian Rasulullah mendoakan orang-orang yang kemudian gundul oleh Rasulullah SAW didoakan lebih banyak daripada yang sekedar hanya muqassir ketika mulai, gitu kan? Itu. Maka ayat ini kembali lagi kepada konten tadi pada surat Al-Fat ini, Allah kemudian menurunkan ayat ini benar bahwasanya mimpi Rasulullah itu adalah kenyataan. Jadi kaum musyrik kemudian bisa menyaksikan kebenaran daripada mimpi Rasulullah SAW dan disampaikan kepada sahabat. Di samping itu juga para mahasiswa stressing tekanan yang belum penting daripada ayat haji umroh ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kemenangan bagi kaum muslimin, yaitu pada saat mereka ada perjanjian Hudaybiyah, maka kemenangan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk di dalamnya adalah kemenangan pada perang Khaybar untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para mahasiswa yang saya muliakan, ini menjadi dalil dan syariat sekaligus daripada bagaimana kita juga bertahalul. Terus kemudian nampak jelas daripada Hudaybiyah. Nanti antum ketika kemudian ke Mekah Madinah, insya Allah akan sampai ke daerah Hudaybiyah. Di situ ada tempat juga ya, tempat Hudaybiyah kurang lebih di Masjidil Haram itu jaraknya 24 kiloan ya kurang lebih. Kita bisa menyaksikan sekian banyak unta-unta yang ternak ya. Saya kira ini yang bisa kita diskusikan. Saya mohon nanti diperdalam sendiri dari berbagai referensi. Semoga ini bermanfaat dan kemudian kita menjadi calon manajer haji dan umroh yang bisa memberikan layanan yang sempurna bagi calon jemaah haji dan jemaah umroh di kemudian hari pada saat itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.